Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu. Semoga berada dalam keadaan sehat selalu. Bagi kita yang mengikuti perkembangan Tol Cisumdawu dan akses Bandara Kertajati Cipali, eh, akhir-akhir ini banyak perkembangan yang signifikan. Kita bisa menyaksikan perkembangan dari hari ke hari di tayangan YouTube. Cuma bagi sebagian besar kemungkinan pemirsa melihat tayangan tersebut tidak bisa membayangkan atau belum bisa membayangkan di mana lokasi itu, dalam bagian mana dari tol Cisumdawu gitu. Dan kira-kira itu seperberapa bagian yang sedang dikerjakan seperti itu. Nah, untuk menjawab itu, jadi saya melakukan penelusuran lewat tayangan aktual YouTube dari hari ke hari dan citra satelit Sentinel yang update-nya lebih cepat daripada Google Earth. Namun untuk menayangkannya saya gunakan Google Earth karena ini lebih informatif ya, lebih mudah untuk difahami. Selain ada fitur-fitur lainnya yang bisa membantu juga. Jadi 3 tools yang kita gunakan. Nah, di layar kita lihat paling kanan atas adalah eh, Kertajati yang ada pin paling kanan atas. Cimalakanya di bawah Gunung Tampomas sebelah kiri, agak di bawah juga. Kalau kita ambil garis lurus dari Kertajati sampai Cimalaka seperti ini. Tapi lintasan tolnya bukan ini. Jalan yang sebelah bawah garis ini adalah jalan lama dan Kertajati ada di 158 ya, 158 kilometer 158, sementara Dawuan itu di atas 158. Jadi paling kanan sebetulnya tidak tersentuh dengan jalur tol yang sekarang. Jadi mestinya kata Dawuannya sudah tidak dipakai lagi ya. Cilenyi, Sumedang, mana Ujung Jaya mungkin lebih pas ya karena di sini Ujung Jaya di seksi 5 itu pertemuannya seksi 5 seksi 6. Oke, jadi jalurnya bukan garis lurus seperti ini, tapi naik ke daerah Congyang, itu yang sudah pasti kita dengar kabarnya. Nah, cuma seperti apa jalannya, jalurnya, dan mana yang sudah bisa diidentifikasi. Nah, dari penelusuran, eh, yang terbaru ada di 51 sekitar seksi 5 awal yang bergerak-gerak ini. Itu ada Conggeang di situ, di bawahnya eh, Legok ya, Legok Conggeang. Nah, ini belum belum pasti kita ketahui jalurnya. Nah, tapi untuk mengetahui itu kita mencoba menggunakan peta Sentinel. Dari Sentinel ini yaitu ada dua di sini. 17 Maret 2021 yang ini dan 20 Juli 2021. Nah, dari dua file ini kalau kita lihat jelas terlihat perubahan ya. Perubahan di sini yang sebelumnya tidak ada pada bulan Juli ini sudah jelas ada. Jadi ada perubahan di sini. Ini jalan yang baru dibuat. Kemudian daerah sini nih yang asalnya hijau sudah dibuka lahannya ya. Begitu juga daerah sini di bawah sudah lebih jelas lagi. Jadi ini yang bisa diidentifikasi dari Sentinel bulan Juli, 20 Juli ya.
Nah, kalau ini kita gambarkan di Google Earth-nya, yang seperti ini, jalur tadi adalah ini. Nah, ini jalan sepanjang kira-kira 1,4 kilometer yang baru dibuat dalam beberapa bulan. Sangat cepat ya perubahannya di daerah sini. Kemudian ada daerah sini juga, nah, yang sudah dibuka lahannya. Kemudian daerah sini, kalau kita perhatikan daerah sini memotong jalan, kemungkinan di sini akan ada underpass atau flyover ya. Tapi kita belum melihat seperti apa jadinya flyovernya. Ya, ya flyovernya ya. Kita belum melihat. Ini tower sudah teridentifikasi. Nah, pertanyaannya, yang sudah teridentifikasi di sisi lain di tengah adalah ini. Jadi di sini sudah pasti nih kita dapat informasinya dari tayangan 29 Juli 2021 bahwa di sini rumah-rumah sudah mulai dibongkar. Nah, dari mana nanti kita lihat tayangannya. Pertanyaannya adalah dari titik ini jalurnya seperti apa? Apakah lurus seperti ini atau ke atas? Atau ke atas misalnya gitu ya, seperti ini ke sini, misalnya dari sini ke sini gitu ya. Bisa aja kan? Ke atas melingkar, kemudian dari sini turun atau lurus seperti ini. Kita masih belum tahu, nanti mungkin dalam waktu beberapa minggu bisa kita lihat jejak dari satelit. Yang jelas yang sudah teridentifikasi ini. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini sudah positif ya, pasti jalurnya di sini. Ini juga sama dari tayangan Sentinel tadi yang kita sudah teridentifikasi. Cuma titik terakhir yang bisa diidentifikasi, informasi yang bisa digali adalah di sini. Jadi kalau kita letakkan Google Street View di sini, kalau kita ke arah sana, ini ada rumah cat merah ini sudah dibongkar, yang ini juga. Nah, rumah mewah ini, rumah bagus, juga sudah dibongkar ya. Kita lihat di apa, garasinya ada cross XX gitu, mungkin itu tanda ya bahwa rumah tersebut bagian dari tol, biasanya diberi tanda. Kemudian ini rumah putih entah apa, ini juga sudah tidak ada lagi. Sini juga sama, rumah-rumah ini sudah dibongkar, diambil mungkin kusen-kusen yang bisa digunakan, sudah dibongkar. Cuma bangunannya kalau sampai hari ini masih ada. Cuma dalam beberapa waktu ke depan nanti kalau kita lewat melalui jalur ini sudah tidak
kita lihat lagi nanti rumah. Ini ada tanda juga nih cross nih. Kemungkinan bahwa menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari jalan tol. Ke arah sana adalah ke arah Conggeang. Jadi kalau kita kembali ke Google Map, seperti ini. Jadi kita di sepanjang garis ini tadi berjalan melihat rumah-rumah ini yang sudah mulai dibongkar di tayangan YouTube yang baru, bergerak ke arah sana, ke arah Conggyang. Nah, ini kalau di masa mudik ini jalur alternatif ya, karena ada bagian-bagian jalan yang ya lumayan mendaki nanjak, kemudian juga tidak kurang rata ya. Eh, tapi masih banyak dilalui juga karena ini kalau dari misalnya dari Conggeang mau ke Ujung Jaya, kalau harus menggunakan jalan yang bagus ke sini ke bawah, mutar lagi naik ke atas bisa seperempat ya. Jadi kalau memotongnya seperempat kalau menggunakan jalan ini, jalan alternatif ini. Jadi itu yang bisa saya simpulkan dari penelusuran sampai hari ini tentang Tol Cisumdawu Seksi 5. Semoga membantu, semoga bisa memberikan gambaran lebih utuh tentang progres Cisumdawu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Jika ini dirasa berguna, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.